uang Dina berbanding uang Dini 1:3. Jika selisih uang Dina dan Dini 120.000, maka jumlah uang mereka adalah, ini tipsnya karena yang tanya adalah jumlah uang mereka. Jumlah uang mereka adalah, nah tipsnya, jumlah uang mereka itu akan sama dengan perbandingan jumlah uang mereka, perbandingannya itu 3:1. Berarti kalau jumlah 3 tambah 1 per, ini katanya selisih, berarti selisih 3 dikurang 1 dikali 120.000. 3 tambah 1, 4. 3 kurang 1, 2. 4 bagi 2, 2. 2 kali 120.000 sama dengan 240.000. Jumlah uang mereka adalah 240.000 rupiah. Jadi jawabannya sini C. Nah, itu kalau ditanya jumlah uang mereka. Tapi kalau ditanya, misalnya yang ditanya adalah uang Dina. Nah, uang Dina di sini perbandingannya adalah 1. Misalnya nih, uang Dina. Uang Dina sama dengan perbandingan uang Dina di sini adalah 1 per yang diketahui selisih, berarti 1 dibagi 3 kurang 1 kali 120.000. 3 kurang 1, 2. Berarti 120.000 dibagi 2 sama dengan 60.000. Ini uang Dina. Kalau yang ditanya uang Dini, berarti perbandingan uang Dini yaitu 3. 3 per selisih. 3 per 3 kurang 1 dikali 120.000. 3 kurang 1, 2. 120.000 dibagi 2, 60.000 kali 3. Ya, 60.000 kali 3 sama dengan 180.000. Jadi, gitu ya. Tergantung yang ditanya. Karena di sini yang ditanya adalah jumlah uang mereka, berarti perbandingannya kita jumlahkan 1 tambah 3 atau 3 tambah 1. Kalau ditanya uang Dina, perbandingannya Dina aja. Kalau ditanya uang Dini, kita pakai yang perbandingan Dini. Terus dibagi dengan perbandingan yang diketahui itu selisih atau apa gitu, tergantung soalnya. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perbandingan kelereng Fajri, Fadil, dan Fikri itu 3:7:9. Jika jumlah kelereng Fajri dan Fikri, 96 butir, maka yang ditanya jumlah kelereng ketiganya adalah, nah di sini yang ditanya jumlah kelereng ketiganya. Kalau yang ditanya jumlah kelereng ketiganya, berarti kita pakai jumlah perbandingan ketiganya itu 3 tambah 7 ditambah 9. 3 tambah 7 ditambah 9 per yang diketahui yaitu jumlah kelereng Fajri dan Fikri. Fajri dan Fikri itu perbandingannya 3 ditambah 9. Ini 3 tambah 9 dikali yang diketahui itu 96 butir. Di sini paham ya teman-teman? Yang diketahui karena Fajri sama Fikri, berarti kita cuma pakai yang perbandingan Fajri sama Fikri aja, 3 ditambah 9. Dia yang pembilangnya itu yang ditanya, jumlah kelereng ketiganya. 3 tambah 7 tambah 9 itu sama dengan 19. 3 tambah 9, 12. Berarti 12 dengan 96 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 12, ini 8. Lebih 1. 8 kali 19 itu sama dengan 152.
Jadi jawabannya di sini adalah 152C. Ini kalau yang ditanya jumlah kelereng ketiganya. Kalau ditanya misalnya jumlah kelereng Fadil dan Fikri, atau misalnya Fadil dan Fajri lah. Nah, Fadil dan Fajri yang ditanya. Fadil dan Fajri itu 37. Tanya jumlah kelereng Fadil Fajri. Fadil Fajri. Kalau ditanya Fadil Fajri, perbandingan Fadil Fajri yaitu 3 dan 7. Berarti 3 ditambah 7. Pernah diketahui Fajri sama Fikri sama ya kayak tadi, 3 tambah 9. 9 dikali yang diketahui 96. Ini 96 dengan 12 bisa kita bagi 8. 8 kali 3 tambah 7 10. 8 kali 10 80. Jadi jumlah kelereng Fadil dan Fajri adalah 80. Kalau Fadil saja, kalau yang ditanya misalnya Fadil aja, Fadil perbandingannya sini 7. 7 pernah diketahui sama Fajri dan Fikri, berarti 3 ditambah 9 kali 96. 96 dengan 12 tadi dibagi baik sama-sama bagi 12 hasil 8. 8 kali 7 56. Jadi tergantung yang ditanya dan diketahui. Itu yang kita pakai. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Nih, kalau teman-teman mau mencoba, silahkan dicoba dulu di post videonya. Nah, kita langsung bahas ya. Perbandingan permen Aurel, Rani, dan Dea itu 5 banding 3 banding 2. Aurel, Rani, dan Dea. Sementara jumlah permen Aurel dan Rani itu 64. Yang ditanya jumlah permen 3 orang tersebut. Jumlah permen 3 orang. Atau jumlah permen ketiganya. Kita singkat jumlah permen ketiganya. Sama kayak tadi. Perbandingan ketiganya itu 5 tambah 3 tambah 2. 5 tambah 3 ditambah 2. Per yang diketahui Aurel dan Rani. Aurel dan Rani yaitu 5 tambah 3. 5 tambah 3 kali 64. 5 tambah 3 8. 64 dibagi 8 nih. 64 bagi 8 8. 5 tambah 3 tambah 2 yaitu 10 ya. 10 kali 8 80. Jadi jawabannya adalah 80. Jawabannya D. Itu jumlah permen ketiganya. Yang lain, kalau ditanya yang lain udah bisa ya. Nih, tergantung perbandingannya. Tinggal kita ganti yang pembilangnya ini. Kalau yang ditanya misalnya D ya, berarti 2 per 5 tambah 3 kali 64. Kalau ditanya misalnya Rani, di pemilangnya 3 aja. Tergantung yang ditanya. Ya, teman-teman. Kita lanjut soal berikutnya. Dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh dalam waktu 2 jam. Sedangkan dengan jalan kaki, ini tadi dengan mobil, dengan jalan kaki jarak 100 meter dapat ditempuh dalam waktu 2 menit. Perbandingan kecepatan dan jalan kaki adalah, di sini kita pakai kecepatan V. V itu sama dengan jarak S per T, jarak per waktu. Nah, kita cari kecepatan mobil, kita simpulkan dengan Vm, jaraknya 120 kilo. 120 kilo
kilometer bagi waktunya 2 jam. 2 jam. 120 dibagi 2, 60. 60 km per jam. Jalan kaki kita simbolkan VJ aja. VJ itu sama dengan jaraknya 100 meter per 2 menit. Nah, kalau kita mau menyatakan perbandingan, itu satuannya harus sama. Jadi harus kita samakan, misalnya kita jadikan ke kilometer per jam. 100 meter itu berapa kilo? Dibagi 1000 ya, 100 bagi 1000 jadinya 1 per 10 kilometer. Ya. Per 2 menit dijadikan ke jam berarti 2 per 1 jam itu ada 60 menit, berarti 2 per 60 jam. Ini mengubah menit ke jam kita bagi 60. Nah, membagi pecahan itu sama dengan mengali dengan kebalikannya. 1 per 10 dikali kebalikan penyebutnya 2 per 60 berarti 60 per 2. 60 per, ini nanti satuannya kilometer per jam. Kilometer per jam. 60 bagi 20, 3. 3 kilometer per jam. Oke. Nah, yang ditanya di sini perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki. Berarti VM banding VJ. VM-nya tadi 60 banding, karena satuannya udah sama, nggak usah kita tulis. 60 banding 3. 60 banding 3 kita sederhanakan jadi 20 banding 1. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Sepeda motor menempuh jarak 40 km per jam. Ini sepeda motor. Sementara beca menempuh jarak 9.000 meter per jam. Perbandingan kecepatan sepeda motor dan becak. Di sini kita misalkan motor VM, kecepatan motor ya, itu 45 km per jam. Nah, becak VB 9.000 meter per jam. Nah, di sini satuannya masih beda, kita ubah meter ke kilo. 9.000 meter itu sama dengan 9 km, berarti 9 km per jam. Kalau yang kita ubah cuma pembilangnya aja, bisa langsung kita tulis seperti ini ya, 9 km per jam. Yang meternya aja kita ubah jadi kilo, karena jamnya udah sama. Nggak kita ubah. Jadi langsung aja kita tulis 9 km per jam. Jadi, perbandingan kecepatan motor dan becak, VM dibanding VB sama dengan 45 banding 9, atau disederhanakan sama-sama bagi 9, 5 banding 1. Jawabannya di sini C. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang. Bentuk persegi panjang berukuran panjangnya 32 meter, lebarnya 24 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampu 4 meter. Jumlah lampu yang diperlukan, kita misalkan jumlah lampu yang diperlukan ini N. Jumlah lampu yang diperlukan N, berarti N sama dengan, nah, ini sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran panjang 32 meter dan lebar 24 meter. Di sini di sekeliling taman akan dipasang lampu, berarti kita butuh kelilingnya. Keliling persegi panjang rumusnya
2 kali panjang tambah lebar panjangnya 32 ditambah lebar 24. Nah, jumlah lampunya tadi kelilingnya dibagi sama jarak antar lampu, yaitu 4 meter. Di sini udah sama-sama meter ya, nggak perlu kita samakan lagi, langsung aja kita pakai angkanya. Ini satuannya udah nggak saya tulis. 2 sama 4 bisa kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. 2 bagi 2, 1, ini bagi 2, 2. Jadi 32 tambah 24 itu 56. 56 dibagi 2 sama dengan 28. Jadi banyak lampu yang diperlukan adalah sebanyak 28. Itu jawabannya D. Oke, bisa ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, seorang pedagang kelontong membeli 45 kg. Sorry ya, ini gula pasir bukan pasir. Sorry. Ini 45 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik masing-masing beratnya 1/4 kilo. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah, nah misalkan nih yang ditanya itu misalkan X. Di X sama dengan banyak gula pasir yang kita beli itu sebanyak 45 kilo dibagi dengan bungkus ecerannya itu sebesar 1/4 kilo. Nah, satuannya nanti habis, tinggal 45 bagi 1/4. Membagi pecahan sama dengan mengali dengan kebalikan penyebutnya. 1/4 kebalikannya 4/1, atau kita tulis saja 4 ya. 45 kali 4, 180. Jadi jawabannya adalah A, yang diperlukan sebanyak 180 kantong plastik. Oke, bisa ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ibu akan membuat minuman yang terdiri dari sirup 2,5 liter, air 3/4 liter, dan cairan pewarna itu 1/4 liter. Minuman tersebut dimasukkan ke dalam botol kemasan 1/4 liter. Banyaknya botol yang diperlukan, kita misalkan banyaknya botolnya ini misalkan dengan N atau apalah, terserah. Di sini kita misalkan N itu akan sama dengan tadi minumannya itu dibuat terdiri dari sirup 2,5 ditambah air 3/4 ditambah cairan pewarna 1/4. Nah, dibagi isi per botolnya itu 1/4 liter. Nah, itulah rumus untuk mencari banyak botolnya. Jumlah cairan keseluruhan per isi per botol itu 1/4. Ini sama dengan 2,5 kita ubah ke pecahan campuran jadinya 5/2. 5/2 langsung aja, karena di sini penyebutnya 4 ya, kita ubah ke penyebut 4. 5/2 itu nih supaya jelas ya, 2,5 itu sama dengan 5/2. Nah, 5/2 itu sama dengan 10/4. Jadi langsung aja 10/4 ditambah ini ubah ke pecahan biasa, 4 kali 22 88 tambah 3 91/4 ditambah 1/4 dibagi 1/4. Nah, sekarang penyebutnya udah sama, yang pembilang kita keluarkan 1/4-nya 1/4, di ini tinggal 10 tambah ini tinggal 91, tinggal pembilangnya aja, tambah pembilangnya 1 per 1/4. Nah, 1/4-nya kita coret.
sama-sama dibagi 1/4. Jadi ini habis, tinggallah 10 ditambah 91 ditambah 1 itu sama dengan 102. Jadi banyak botol yang dibutuhkan adalah sebanyak 102 botol. Oke, bisa ya. Nah, itu triknya kalau bisa kita samakan penyebutnya, kita samakan, nanti akan ketemu angka yang lebih simpel, bukan berupa pecahan. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Panitia kegiatan sosial menerima sumbangan gula pasir beratnya 22,5, 27,4 kilo, dan 25,4 kilo untuk dibagikan kepada sekelompok warga. Setiap warga menerima 2,5 kilo. Berapa banyak warga yang menerima gula pasir? Yang ditanya kita misalkan banyak warga yang menerima gula pasir itu kita misalkan sebagai X. Nah, X itu akan sama dengan jumlah gula pasirnya itu 22,5 ditambah 27,4 tambah 25,4 bagi jatah masih setiap warga yaitu 2,5. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini supaya gampang. Di sini kita bisa lihat setengah tambah 1/4 tambah 1/4 itu sama dengan 1 ya. 1/4 tambah 1/4 itu 2/4. 2/4 itu kita bisa ganti jadi setengah ya. Setengah tambah setengah 1. Nah, satunya ini kita jumlahkan ke angka 22 tambah 27 tambah 25. 1 tambah 22, 23. Tambah 27, 50 tambah 25 itu 75. Saya sampai sini. Ini dari setengah ditambah 1/4 ditambah 1/4. 1/4 ditambah 1/4 itu sama dengan setengah. Setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Satunya tambah 22 tambah 27 tambah 25 itu sama dengan 75. Dibagi 2,5 itu sama dengan 5/2. Membagi pecahan sama dengan mengali dengan kebalikan dari penyebut. 5/2 kebalikannya 2/5. 75 dibagi 5 itu sama dengan 15. 15 kita kali 2. 15 kali 2 sama dengan 30. Di jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dalam kegiatan bakti sosial, Pak Reno menerima sumbangan gula dari 3 warga sebanyak 24 kilo, 28,4 kilo, dan 47,34 kilo. Gula tersebut dibagikan kepada sejumlah warga yang masing-masing warga memperoleh 2,5 kilo. Ini mirip sama soal sebelumnya. Kalau teman-teman mau coba, silahkan di-pause dulu videonya, nanti baru dilanjutkan lagi. Nah, yang ditanya banyak warga yang mendapatkan gula. Kita misalkan ini misalnya X. Jadi X-nya ini akan sama dengan jumlah total gula 24 ditambah 28,4 ditambah 47 3/4 bagi jatah masing-masing warga yaitu 2,5. Ini 1/4 ditambah 3/4 itu sama dengan 1. Jadi karena 1/4 dan 3/4 bisa kita jumlahkan langsung itu sama dengan 1. 1 tambah 24 tambah 28 tambah 47. 1 tambah 24 25. 28 ditambah 47 itu 50
28 tambah 47, 75 ya. 75 tambah 25 yang tadi sama dengan 100. Ya. Per 2,5 atau 5 per 2. 100 dikali kebalikannya 2 per 5. 100 bagi 5 itu 20. 20 kali 2, 40. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Sebuah sepeda motor menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Apabila sepeda motor tersebut menempuh jarak 84 km, maka jumlah bensin yang dihabiskan adalah sebanyak. Nah, di sini ketahui 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Nah, apabila sepeda motor menempuh jarak 84 km, berapakah jumlah bensin yang dihabiskan? Nah, untuk kasus seperti ini, kalau jarak yang ditempuh semakin besar, nih meningkat, maka jumlah minyak atau jumlah bensinnya juga semakin besar. Nah, maka untuk kasus seperti ini yang sama-sama naik, sama-sama semakin besar, maka ini disebut perbandingan senilai. Makanya berlaku 8 per X itu akan sama dengan 56 per 84. Jadi sejajar. 8-nya sejajar dengan 56, yang X-nya sejajar dengan 84. Nah, sekarang kita sederhanakan. 8 dengan 56 sama-sama dibagi 8. 8 bagi 8, 1. 56 bagi 8, 7. 84 dengan 7 sama-sama bagi 7. 7 bagi 7, 1. 84 bagi 7, itu 12. Nah, jadi diperoleh X sama dengan 12. Jadi jawabannya di sini adalah B, 12 liter. Oke, bisa ya? Untuk contoh yang lebih banyak mengenai perbandingan ini udah dibahas di video sebelumnya. Nanti diberikan linknya di deskripsi. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, proyek perbaikan jalan harus selesai selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Dihentikan 4 hari karena suatu hal. Jika kemampuan pekerja setiap orang sama dan agar proyek dapat selesai tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan adalah pekerja tambahan yang diperlukan. Nah, di sini diketahui kalau dalam 30 hari itu bisa diselesaikan oleh 15 orang. Suatu pekerjaan bisa diselesaikan oleh 15 orang. Cuma setelah 6 hari pelaksanaan, setelah 6 hari pelaksanaan dia berhenti 4 hari. 4 hari. Nah, untuk kasus seperti ini jadinya yang 30 hari setelah 6 hari harusnya itu 24 hari, 30 dikurang 6, 24 hari dengan 15 orang itu pekerjaannya terselesaikan. Tapi di sini karena dihentikan 4 hari, berarti 24 dikurang 4 jadinya 20 hari. Nah, dalam 20 hari ini harus selesai pekerjaannya dengan berapa pekerja. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pekerja tambahan. Hati-hati, yang ditanya bisa jadi pekerja tambahan atau banyak pekerja yang diperlukan. Nah, di sini kita misalkan banyak pekerjanya X, nanti banyak pekerjanya dikurangi dengan yang awal 15 orang. Itulah jawabannya. Nah, logikanya, kalau jumlah harinya semakin sedikit, maka orang yang dibutuhkan
atau pekerja yang dibutuhkan juga harus semakin banyak supaya pekerjaannya selesai tepat waktu. Makanya untuk kasus seperti ini itu perbandingannya adalah perbandingan berbalik nilai. 24/20 akan sama dengan ini kita balik X per 15 gitu. Untuk mempermudah kita sederhanakan 20 dengan 15 sama-sama dibagi 5, 15 bagi 5 3, 20 bagi 5 4. 24 dengan 4 sama-sama dibagi 4, 4 bagi 4 1, 24 bagi 4 6. Jadi X kali 1 itu X, di X sama dengan 6 kali 3 18. Jadi X-nya 18. Nah, yang ditanya karena pekerja tambahan, maka jawabannya pekerja tambahan itu akan sama dengan 18 dikurang 15. 18 dikurang 15 itu sama dengan 3. Jawabannya adalah D, 3 orang. Nah, untuk soal seperti ini ada cara cepatnya. Untuk lebih banyak contoh soalnya nanti yang seperti ini, soal seperti ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti diberikan di deskripsi linknya. Nah, triknya untuk mencari pekerja tambahan itu akan sama dengan jumlah hari yang awal 30 hari per setelah berapa hari pelaksanaan dia berhenti, setelah 6 hari kan berarti 30 dikurang 6 per hari yang awal 30 dikurang berapa hari pelaksanaannya 6, yang udah terlaksana 6 dikurang yang terhenti kurang 4 dikali banyak pekerjanya 15 dikurang banyak pekerjanya, karena yang ditanya pekerjaan tambahan. Cuman kalau yang ditanya adalah pekerjaan dibutuhkan, sampai sini aja, nggak perlu dikurangi 15. Oke, jadi pekerja tambahan 30 dikurang 6, 30 hari dikurang 6 per 30 hari dikurang 6 dikurang 4 kali 15 dikurang 15. Itu cara cepatnya. 30 dikurang 6 itu 24 per 20, 30 kurang 6 kurang 4 itu 20 kali 15 kurang 15. Nah, 15 dengan 20 sama-sama 5, 3, 4. 24 dengan 4, 6, sama-sama 4. Jadi 6 kali 3 tinggal 6 kali 3 18. Nah, 6 kali 3 18 dikurang 15 sama dengan 3. Gitu, itu cara cepatnya. Jadi nggak perlu kita bikin panjang-panjang seperti ini, langsung aja jumlah hari yang awal 30 dikurang yang udah terlaksana per 30 kurang 6 dikurang yang terhenti kali 15. Kalau yang ditanya banyak pekerja sampai sini aja, kalau ditanya pekerja tambah dikurang sama 15. Oke, saya lanjut lagi soal berikutnya. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Benar nilainya 4, salah diberi nilai min 2, dan tidak dijawab min 1. Dari 40 soal yang diberikan, Lesti berhasil menjawab benar 30, salah 6. Skor yang diperoleh Lesti Nah, di sini kita bagi jadi 3 ya. Ada yang jawab benar, salah, dan tidak dijawab. Sini kita bikin kosong. Nah, yang benar itu ada 30. Ini hati-hati, kadang kita
karena buru-buru langsung 30 kali 4 dikurang, yang salahnya aja, lupa sama yang tidak dijawabnya ada berapa soal. Jadi hati-hati, 30 benar, salahnya 6, otomatis yang kosong ada, karena soalnya ada 40, yang kosong kita ada 4. 40 dikurang 30 tambah 6. 40 dikurang 36, 4. Oke, benar nilainya 4. 30 dikali 4 sama dengan 126. Yang salah 6 dikali min 2. Min 12. Yang kosong nilainya min 1. Min 4. Nah, ini kita jumlahkan. 120 ditambah min 12 sama min 4 sama dengan 104. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bisa ya? Ini soalnya gampang, yang dibutuhkan itu kehati-hatian, telitian. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Hasil pendataan 30 balita di suatu puskesmas, 30 balita di suatu puskesmas terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. Vaksin campak dan polio itu ada 6. 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi kedua penyakit tersebut. Banyak balita yang diberi vaksin campak itu 2 kali lipat dari vaksin polio. Banyak balita yang diberi vaksin imunisasi campak adalah, nah, di sini ada 2 ya. Ini berkaitan dengan himpunan. Nah, himpunan itu ada 2, himpunan yang udah diberi vaksin imunisasi campak, yang kedua yang divaksin polio. Jadi kita buat misal. Nah, kalau yang misalnya bisa kita, kalau dalam mengerjakan soal bisa kita simpan di otak aja, nggak perlu kita tulis. Yang supaya lebih paham, saya tulis aja ya. Kita misal A itu banyak yang vaksin imunisasi campak. Kita singkat aja vaksin campak. Yang B itu yang vaksin polio. Polio. Nah, di sini diketahui ini yang 30 balita itu himpunan semestanya ya, atau NS. Itu sama dengan 30. Dan 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi campak dan polio. Berarti N, A, irisan B. Kalau dan berarti irisannya sebanyak 6. 3 balita belum pernah diberi vaksin keduanya. Berarti N, A, apa tadi? Belum pernah dua-duanya, berarti N, A, gabung B, komplemennya. Belum pernah dua-duanya. Itu ada 3. Oke. Belum pernah dua-duanya, berarti A gabung B, komplemen. Kemudian diketahui NA campak 2 kali vaksin polio, berarti NA sama dengan 2 NB. Oke. Nah, yang di sini yang ditanya adalah NA ya. NA. Nah, di sini NS itu akan sama dengan NA gabung B tambah NA gabung B komplemen. Nah, NS-nya tadi dikatai 30. NA gabung B belum diketahui. Yang komplemennya diketahui ada 3 ya. Jadi di sini bisa kita dapat NA gabung B itu sama dengan 30 dikurang 3. Itu 27. Nah, rumus NA gabung B itu juga bisa diperoleh dari NA ditambah
NB, himpunan kedua, dikurang irisannya. NA irisan B. Nah, NA gabung B tadi udah kita dapat 27 sama dengan NA nggak diketahui, cuma diketahui kayak gini. Kita tulis 2NB tambah NB kurang NA irisan B belum diketahui. Tunggu. Diketahui nih. Ada 6 dikurang 6, oke. 2NB tambah NB itu sama dengan 3NB. 27, yang 6 nya kita pindah ruas, berarti 27 ditambah 6. Itu 33. 33 sama dengan 3NB. Berarti NB, banyak himpunan B, itu 33 dibagi 3, sama dengan 11. Nah, NB sama dengan 11, berarti NA, banyak himpunan A, sama dengan 2NB, 2 dikali 11, sama dengan 22. Jadi, banyak yang divaksin imunisasi campak adalah sebanyak 22 balita. 22 desil. Kalau ditanya polio, jawabannya 11. Oke, bisa ya? Jadi, di sini yang perlu diketahui itu persamaan yang ini. Himpunan semesta, kalau dikatakan komplement berarti ini. NA gabung B sama dengan NA gabung B komplement. Terus yang ini. Oke, ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Soal terakhir. Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. 40 peserta yang mengikuti lomba, berarti ini NS. NS kita baca dulu. Ada 40 peserta yang mengikuti lomba. Peserta yang mengikuti lomba baca puisi 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis dan irisannya itu 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba cerpen. Menulis cerpen, berarti menulis ya. Adalah, nah di sini diketahui karena tidak ada yang komplement, berarti ini keseluruhan, berarti yang dikatakan di sini NA gabung B, yang gabungannya semua peserta intinya ya. Berarti di sini kita misalkan dulu yang boleh pakai huruf P ya, himpunan P-nya itu yang peserta yang ikut lomba puisi, lomba baca puisi. Yang Q itu yang ikut lomba menulis. Nah, diketahui di sini karena tidak ada yang komplement, berarti di sini NS-nya sama dengan NA gabung kan kita pakai himpunan P, berarti NP gabung Q itu sama dengan 40. Mengikuti lomba baca puisi 23, baca puisi P, berarti NP 23, dan yang dua-duanya dan yaitu irisan NP irisan Q itu sebanyak 12. Yang ditanya adalah N menulis cerpen atau menulis NQ yang ditanya. Nah, persamaannya adalah NP gabung Q itu sama dengan NP
sama persamaan dengan soal sebelumnya, cuman beda nama himpunan. Tambah NQ dikurang yang irisan N, P irisan Q. NP gabungnya ada 40, sama dengan NP 23, ditambah NQ yang mau kita cari, dikurang irisannya ada 12. 23 dikurang 12 itu 11, 11 ditambah NQ sama dengan 40. Jadi NQ sama dengan 40 dikurang 11, 29. Jadi jawabannya di sini yang menuliskan adalah 29 orang. Oke, bisa ya?